Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya, atau selamat pagi terus. Semoga kita selalu semangat di setiap kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam wirausaha. Tentunya sudah diketahui bahwa SWOT itu merupakan faktor yang sangat penting di dalam menganalisa untuk mengetahui seberapa kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian kesempatan, lalu ancaman itu bagaimana. Mari kita pelajari bersama. Oke, jadi setiap perusahaan itu memiliki dua jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan internal. Tentunya lingkungan internal itu lingkungan atau yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya. Lingkungan di dalam ya, di karyawannya, tempat usahanya, gudang dan sebagainya. Itu lingkungan internal. Kemudian yang kedua ada lingkungan eksternal. Jadi selain ada lingkungan internal, ada eksternal. Di mana lingkungan eksternal berarti kan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu tidak akan lepas dari lingkungan eksternal, karena pasti akan berpengaruh dengan lingkungan eksternal. Misalkan kampus berarti harus punya lingkungan eksternal, jadi harus dengan dikti, dengan kopertis atau LL-dikti, atau dengan mahasiswa, dengan masyarakat, dengan pemerintah. Nah, itu termasuk lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal, jadi operasional di dalam perusahaan itu termasuk di dalamnya juga SDM-nya, produk atau jasa yang dihasilkan, dan manajemen dari setiap usaha atau manajemen semua yang ada di internal itu termasuk dalam lingkungan internal. Sedangkan eksternal diantaranya juga kompetitor itu masuk juga, supplier ya, jadi mahasiswa kalau di kampus, atau di sebuah perusahaan misalkan roti, jadi membutuhkan supplier terigu, tepung terigu. Sebuah perusahaan rokok misalkan berarti harus ada suppliernya, tembakau dan sebagainya. Kemudian perkembangan teknologi yang baru, nah tentunya tidak lepas ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi maka akan pasti akan ketinggalan gitu ya, pasti akan ketinggalan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti kemajuan teknologi sehingga dia gulung tikar ya, karena dia tidak mengikuti teknologi, kemajuan teknologi. Konsumen ya, pengguna, kalau kampus ya berarti perusahaan ya, karena yang menggunakan mahasiswa lulusan kita. Kalau ya konsumen sudah tahu semuanya ya, kalau misalkan rokok ya bagi konsumen rokok dan sebagainya, atau roti gitu ya. Kemudian kondisi sosial atau peraturan pemerintah, itu tadi saya sudah sampaikan. Jadi peraturan pemerintah atau pemerintah, termasuk nilai mata uang juga, itu termasuk lingkungan eksternal. Nah, definisi SWOT yaitu menurut Sun Tzu tahun 92 itu, apabila kita telah mengenal kekuatan, kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran ya. Jadi kalau kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kan kita akan tahu. Seorang petinju, seorang pembalap, semuanya ya, misalnya contoh petinju itu pasti akan mempelajari lawannya dulu, dia mempunyai kekuatan apa, sehingga jangan sampai misalkan kekuatannya ada di pukulan tangan kanan, nah itu jangan sampai musuh itu memukul di bagian tangan kanannya, bagaimana cara menghindarinya. Nah, kelemahannya di kaki sebelah kirinya pernah patah, hajar di sebelah situ misalkan, kalau di sebuah petinju misalkan, atau tinju bebas gitu ya. Nah, kalau kekuatan di dalam perusahaan misalkan ke sebuah perguruan tinggi, perguruan tinggi itu mempunyai kekuatan dosen-dosen pengajarnya semuanya doktor-doktor gitu ya, tapi kelemahannya ternyata dosennya pada males untuk melaksanakan menulis jurnal misalkan. Nah, itu berarti kita tahu dia punya kekuatan seperti itu, tapi dia punya kelemahan, sehingga kompetitor akan memenangkan pertempuran. Kemudian SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunities ya, peluang dan treatment ancaman. Sudah saya jelaskan di depan tadi.
di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang bersifat profit dan non profit dengan tujuan utama. Jadi tidak cuma profit saja ya, non profit ini termasuk karena suatu organisasi. Saya tidak menyampaikan sebuah perusahaan saja ya, tapi ini SWOT itu termasuk organisasi. Ya organisasi ya pemerintahan, ya perusahaan, ya pendidikan dan sebagainya, itu sebuah organisasi. Mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Jadi secara menyeluruh ya, komprehensif itu menyeluruh. Jadi bisa mengetahui kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana, peluang dan ancaman. Kalian juga harusnya tahu seperti ini. Kamu punya kekuatan di mana, punya kelemahan di mana, peluang untuk bagaimana dan ancamannya seperti apa, itu harus dipelajari. Ini tidak hanya untuk sebuah organisasi sebenarnya ya, untuk diri sendiri pun bisa dijalankan. Nah, kekuatan atau kegunaan di dalam SWOT ya. Jadi setelah kita mengetahui apa itu SWOT, nanti kita akan bisa tahu kegunaannya itu bagaimana. Yang pertama, mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi. Tadi ya, SWOT. Jadi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Jadi kalau kita sudah tahu kelemahan kita, bagi jangka panjang untuk menyelesaikan atau menghapus atau meminimalisir kelemahan itu bagaimana. Kekuatan kita bagaimana cara mempertahankan atau selalu menambah kekuatan itu. Kelemahannya, kemudian ancamannya. Nah, ada ancaman bagaimana? Ancaman itu seperti apa sih? Misalkan datang kompetitor baru dan lain sebagainya. Ancaman nilai mata uang dan sebagainya ya. Kemudian mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder. Stakeholder itu pengguna atau konsumen ini bisa, atau mitra juga boleh, yang berkeinginan untuk menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan ya, beja stakeholder tadi ya. Ini berhubungan dengan mitra eksternal. Jadi kalau misalkan kita menawarkan suatu, misalkan pengen butuh tambahan modal tapi kita tidak meyakinkan yang pemberi modal, ya tidak akan bisa ya kan. Tetapi setelah kita bisa meyakinkan, kita tahu kelemahan, kelebihan, kekurangan dan kesempatan kita, kemudian kita bisa menyampaikan ya kepada pemodal. Nah, seperti itu. Dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progres atau laporan ya, progres laporan dari setiap keputusan yang telah dibuat. Ini dapat dijadikan penilaian. Di segi kelemahan ternyata setiap laporan itu mingguan misalkan atau bulanan, kok ini kelemahan kita kok selalu meningkat justru atau selalu menurun. Nah, kesempatan kita semakin menurun. Nah, itu bisa diketahui ya dengan kita menggunakan SWOT tadi. Sedangkan tujuan dari penerapan SWOT di suatu usaha atau di suatu perusahaan atau organisasi, yang pertama, dengan menerapkan SWOT itu kita bisa memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Biar fokus ya. Kekuatan kita bagaimana, kelemahan kita bagaimana, lalu kita fokus ke sana. Ada kesempatan apa ya. Kemudian ada ancaman seperti apa, kita bisa tahu. Dari setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan yang dikenal istilah siklus daur hidup produk atau life cycle produk gitu ya. Jadi ada, pasti itu ada meningkat menurunnya ada. Jadi seperti halnya gelombang ya, kadang pada saat di puncak, kadang turun di dasar gitu ya. Itu biasa, memang seperti itu, semuanya pasti akan mengalami pasang surut. Nah, itu tapi kita bisa tahu, misalkan musim pandemi ini gitu ya, otomatis penjualan seragam sekolah, penjualan tas, buku pasti akan mengalami penurunan ya, sangat drastis. Nah, kalau kita tahu berarti kita cari kesempatan yang lain. Nah, itu pasti. Nah, tidak tahu nanti ketika misalkan sudah sekolah boleh maju lagi, nanti penjualan buku, tas, sepatu dan sebagainya akan naik lagi ya. Tapi saat ini pasti akan menurun. Siapa sangka akan jadi seperti ini ya. Tapi itu kita bisa pelajari. Nah, ini contohnya ya. Ada fase perkenalan biasanya akan naik, pertumbuhan, kematangan, tetapi ada fase penurunan.
di suatu tempat ya. Jadi analisa atau analisis SWOT, kekuatan kelemahan fokusnya internal, di lingkungan internal, sedangkan peluang dan ancaman itu faktor eksternal ya, diutamakan dari faktor eksternal. Jadi bagaimana ada peluang di eksternal, ada ancaman dari eksternal, itu lebih ke faktor eksternal, tetapi kekuatan dan kelemahan kita itu dari dalam diri suatu organisasi sendiri. Nah, ini kalau di lingkungan internal ya, atau fokus di internal, itu kekuatan apa yang dilakukan dengan baik, yang akan dilakukan dengan baik itu seperti apa dengan kekuatan itu. Kita mempunyai kekuatan, kemudian yang akan kita lakukan dengan sebaik mungkin, memanfaatkan kekuatan itu dengan cara apa. Kemudian kelemahan, apa yang salah sekarang, apa yang membuat kita menjadi rugi misalkan, atau kita tidak bisa menyamai atau bahkan mengikuti kompetitor yang lain. Itu perlu dicari kelemahannya. Kemudian peluangnya di eksternal, kemungkinan apa yang ada ya, kemungkinan mungkin melihat kompetitor, melihat produk yang mungkin ramai di pasaran, melihat kondisi seperti ini, pandemi dan sebagainya, ini kita bisa ada kemungkinan seperti apa, dan apa yang dapat menjadi salah, itu ancamannya ya, di bagian ancaman. Nah, contoh SWOT aplikasi virtual assistant ini ya, ini kekuatannya VIA dapat didownload secara gratis, biaya jasa di VIA sangat murah, kemudian VIA mudah digunakan, hanya membutuhkan sedikit karyawan untuk admin VIA ya, karena aplikasi ya, di aplikasi. Namun kelemahannya itu server VIA harus memiliki bandwidth yang besar karena banyak yang akses, harus sabar dan ekstra mencari member dan user VIA. Jadi memang harus sabar. Jadi, kalian tahu bagaimana OVO, Dana, dompet digital itu ya, Dana dan lain sebagainya ya, Gojek, Grab ya. Di awal mereka booming, namanya bakar uang gitu kan, istilahnya bakar uang, dengan menampilkan produk-produk, dengan bonus-bonus, kemudian gratis ongkir, kemudian bahkan kalau dihitung-hitung itu udah masuk akal. Saya pernah menghitung-hitung itu dulu ketika awal-awal Grab itu, dengan 10 kali trip nanti dapat bonus 180.000. Ini tidak masuk akal sekali ini. Dapat duit dari mana ini ya? Grab ini harus membayar sekian ribu atau sekian juta orang driver ketika mereka semuanya mendapatkan trip sampai 10 misalkan. Itu dapat dari mana? Uangnya dia yang masuk ke dia lebih sedikit dulu ya, zaman awal-awal. Kalau sekarang sudah mungkin saya kurang tahu, kurang mengikuti. Kemudian dulu juga ketika OVO pertama kali, Dana itu ketika kita bayar listrik dulunya bebas, selain bebas admin ya, biasanya kalau kita bayarnya di di pembayaran umum itu ada adminnya 2.500 atau 3.000 atau 1.500 ya. Tapi dengan di Dana, di OVO itu dulu gratis, bahkan ada cashbacknya. Loh, ini duit dari mana? Saya sempat berpikir dulu itu, ini bagaimana ini? Maka istilahnya dulu disebut bakar uang gitu ya, bakar uang. Jadi memang harus sabar bagaimana caranya itu. Kemudian promosi yang masih kurang. Nah, peluangnya banyak orang yang membutuhkan info tentang segala sesuatu dengan cepat. Banyak orang yang malas untuk melakukan sesuatu sendiri. Jaringan internet yang luas di Kudus, ini contohnya ya. Banyak warga Kudus yang sudah menggunakan smartphone. Banyak usaha bisnis yang ada di Kudus. Nah, ini contohnya ya, nanti kita lihat. Ada ancamannya, muncul pesaing dengan modal yang lebih besar, Gojek. Ya, di Kudus muncul Gojek. VIA itu dulu ya aplikasi yang bersama dengan Gojek itu cuman di lingkup Kudus saja ya. Nah, ini ada Gojek di Kudus. Kemudian banyak permintaan upgrade fitur yang beraneka ragam dari member dan user. Nah, itu ya. Jadi itu contoh analisis SWOT. Nah, strategi SWOT-nya ya, memanfaatkan seluruh kekuatan dengan peluang secara maksimal. Strategi di dalam analisis SWOT-nya ya. Jadi strength dan opportunity-nya. Strategi, strength dan treatmentnya
ya atau ancamannya, memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengatasi ancaman ya. Strategi dalam WO-nya atau weakness dan opportunity yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan ancaman. Strategi di dalam penyelesaian weakness dan treatmentnya ya, kelemahan dan ancamannya bersifat defensif dan berusaha meminimalkan ancaman yang ada dan menghindari ancaman. Nah, ini perluasan analisis SWOT ya. Jadi faktor internal dan eksternal, kekuatan, kelemahannya, kemudian peluang, opportunity-nya atau peluangnya, lalu ancamannya atau treatmentnya. Nah, jadi strategi SO, gunakan S untuk memanfaatkan O. Ini strateginya ya. Jadi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kalau kita punya kekuatan, bagaimana cara memanfaatkan peluang? Strategi di weakness dan opportunity-nya menghilangkan weakness-nya, menghilangkan kekurangannya dan memanfaatkan peluangnya. Kemudian antara kekuatan dan treatmentnya yaitu gunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Sedangkan strategi di bagian kelemahan dan ancamannya adalah minimalkan kelemahan untuk menghindarkan dari ancaman. Jadi seperti itu ya analisis SWOT. Dan perluasan di konsolidasi gunakan ya, ini perluasannya tadi ya. Ini jadi di bagian ada konsolidasinya. Jadi strategi di dalam kekuatan dan ancaman itu kita bisa berkonsolidasi antar semuanya ya, antar semuanya atau antar kekuatan dengan ancamannya. Jadi dimanfaatkan kekuatan, selalu memanfaatkan kekuatan ya, dan memanfaatkan peluang. Tetapi kita harus memahami bahwa tahu ada kelemahan dan tahu ada ancamannya. Nah, ini kalau analisanya ya, via tadi ya, dapat di-download tadi sudah ya. Jadi dari strategi itu kita bisa memanfaatkan di bagian pertama yaitu tingkatkan promosi dengan bonus yang banyak. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ternyata yang besar-besar itu membutuhkan membakar uang dulu gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Tingkatkan promosi dengan bonus-bonus yang banyak. Kemudian buat promo yang menarik bagi user, upgrade fitur yang memudahkan user ya. Kemudian membuat promo yang menarik untuk user, tingkatkan kerjasama dengan para pemilik usaha di Kudus ya, tingkatkan promosi lebih luas dan upgrade fitur yang memudahkan user. Ini contoh kita setelah tahu kelemahan, kekuatan ya, kemudian ancaman dan opportunity atau peluangnya, kita akan bisa memberikan saran seperti itu. Nah, ini latihannya saya harap sudah dikerjakan ya. Jadi support UPT Sistem Informasi untuk UMK ya. Nah, seperti itu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Selalu jaga diri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.